Kecemasan berlebihan, kondisi ketika pikiran terasa tidak pernah berhenti. Bahkan saat situasi sebenarnya aman, tubuh terasa tegang, napas kadang pendek, dan otak terus menebak skenario terburuk. Psikologi modern menjelaskan bahwa kecemasan berlebihan terjadi karena otak limbik bekerja terlalu aktif, menghasilkan respons stres meski ancaman nyata tidak ada. Ini bukan tanda kelemahan, justru itu bukti otak masih peduli dan ingin melindungi. Yang sering salah kita pahami adalah mencoba menyingkirkan rasa cemas secara paksa justru membuatnya semakin kuat. Kuncinya adalah mengenali, memahami, dan menenangkan pikiran serta tubuh secara bersamaan. Di video ini, kita akan membahas 5 langkah konkret untuk mengurangi kecemasan berlebihan, agar pikiran perlahan bisa lebih tenang, tubuh lebih rileks, dan hidup terasa lebih ringan. Sadari pola pikiran yang terlalu aktif. Kecemasan berlebihan bukan tanda kelemahan. Albert Ellis, seorang psikolog, menyebut bahwa pikiran manusia cenderung terus memprediksi risiko, bahkan ketika situasi sebenarnya aman. Inilah sebabnya pikiran sering memutar skenario terburuk dan menebak kemungkinan negatif yang sebenarnya kecil. Banyak orang melaporkan bahwa tubuh ikut bereaksi, dada terasa sesak, napas cepat, jantung berdebar. Padahal tidak ada ancaman nyata. Ini menunjukkan bahwa kecemasan adalah respons alami tubuh, bukan sekedar emosi yang bisa dihapus begitu saja. Langkah pertama adalah menyadari pola ini dengan kesadaran. Amati kapan pikiran mulai melaju, menilai kemungkinan buruk, atau memutar kembali masa lalu. Misalnya, sulit tidur karena pikiran terus menilai risiko kecil, atau merasa gelisah meski keadaan aman. Ellis menyarankan memberi label sederhana pada pikiran, untuk membantu menciptakan jarak antara diri dan gelombang pikiran itu. Kesadaran ini memungkinkan kita mulai memisahkan diri dari kecemasan, bukan tenggelam di dalamnya. Selain itu, perhatikan hubungan antara pikiran dan tubuh. Ketegangan fisik yang muncul, otot kaku, napas cepat, adalah tanda sistem saraf sedang bekerja, dan hal ini bisa dilatih untuk menenangkan diri melalui fokus pada sensasi tubuh atau pernapasan. Dengan memahami pola ini, kita membuka pintu pertama untuk menenangkan diri. Kesadaran sederhana ini menjadi dasar untuk langkah berikutnya, membawa fokus ke tubuh, mengurangi stimulasi yang memperkuat kecemasan, dan menumbuhkan ketenangan yang lebih stabil. Kembalikan fokus ke tubuh. Langkah kedua adalah membawa perhatian kembali ke tubuh. Sebagai cara sederhana untuk menenangkan sistem saraf, fokus pada sensasi fisik nyata, seperti rasa kaki menapak di lantai, tekanan tangan di meja, atau napas yang masuk dan keluar, membantu memberi sinyal ke otak bahwa situasi sebenarnya aman. Banyak orang melaporkan bahwa latihan pernapasan singkat atau menyadari tubuh saat berjalan bisa menurunkan tingkat kecemasan dengan cepat. Ini bukan trik ajaib, tapi refleksi nyata bagaimana tubuh dan pikiran saling terhubung. Ahli psikologi klinis, Bessel van der Kolk, menjelaskan bahwa tubuh sering menyimpan ketegangan yang muncul dari pikiran cemas, dan mengakses sensasi fisik bisa menjadi jalan untuk melepasnya. Misalnya, gerakan ringan atau fokus pada pernapasan membantu mengground pikiran yang berlari terlalu jauh. Dengan membawa perhatian ke tubuh, kita memberi otak kesempatan untuk berhenti menebak-nebak risiko yang belum terjadi. Seiring latihan, tubuh menjadi jangkar yang stabil, membantu pikiran menenangkan diri, dan membuka ruang bagi emosi untuk terasa tanpa menjadi overwhelming. Kurangi stimulasi yang memicu ketegangan. Pikiran cemas sering dipicu oleh terlalu banyak informasi yang masuk. Dr. Simi Kang, psikiater dan penulis buku tentang kecemasan, menyebut bahwa terlalu banyak notifikasi, berita, dan tugas harian dapat membuat otak tetap hidup tanpa jeda. Hasilnya, kecemasan semakin terasa berat, meski situasi nyata aman. Langkah ketiga ini adalah mengurangi stimulasi yang memperkuat kecemasan. Matikan ponsel sebentar, tutup aplikasi berita, atau beri jeda antar tugas. Bahkan 10-15 menit tanpa gangguan sudah cukup membantu menenangkan pikiran. Daniel Levitin, ahli psikologi kognitif, mencatat bahwa otak manusia butuh ruang kosong agar bisa memproses informasi dengan tenang. Saat semua hal menuntut perhatian terus-menerus, otak tidak punya kesempatan untuk menenangkan diri. Dengan menata stimulasi, kita mulai belajar mengendalikan energi mental, bukan hanya menenangkan pikiran yang terus berlari. Tubuh rileks, napas lebih dalam,
dan ruang di kepala memberi kesempatan bagi ketenangan untuk tumbuh. Bangun struktur kecil yang stabil. Kecemasan berlebihan sering membuat kita merasa hidup tak terkendali. Pikiran berputar, waktu terasa sempit, dan prioritas sulit jelas. Salah satu cara untuk meredakannya adalah membangun struktur kecil yang konsisten. Misalnya, menyusun rutinitas pagi yang sederhana, menetapkan 3 hal utama yang ingin diselesaikan hari itu, atau menandai waktu untuk makan dan istirahat. Struktur ini bukan untuk menekan diri, tapi memberi rasa kontrol yang realistis. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di Journal of Experimental Psychology 2018 menunjukkan bahwa orang yang membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil mengalami penurunan signifikan dalam kecemasan terkait pekerjaan atau tugas. Ini karena otak mendapatkan titik jangkar yang jelas dan bisa diikuti, sehingga energi mental tidak tersedot oleh kekhawatiran berlebihan. Banyak orang melaporkan bahwa setelah mencoba metode ini, rasa cemas yang biasanya muncul saat menghadapi tumpukan tugas menjadi lebih ringan. Mereka merasa bisa mengatur fokus, satu langkah pada satu waktu, daripada terjebak dalam kepanikan karena semua terasa terlalu besar sekaligus. Dengan membangun struktur kecil, kita memberikan kerangka yang menenangkan bagi otak yang cenderung terlalu aktif. Struktur sederhana ini menjadi pondasi untuk melangkah ke strategi berikutnya, sambil menumbuhkan rasa aman dan stabil dalam keseharian. Alihkan energi ke aktivitas yang bermakna. Saat kecemasan muncul, energi mental dan fisik sering terbuang hanya untuk berputar dalam pikiran. Salah satu cara efektif untuk meredakannya adalah mengalihkan energi itu ke aktivitas yang bermakna. Bisa berupa bergerak, berkarya, atau melakukan hal kecil yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Banyak orang menemukan bahwa saat mereka menyalurkan energi ke kegiatan nyata, misalnya memasak, membersihkan rumah, berkebun, atau membantu teman, rasa cemas mulai mereda. Tubuh dan pikiran terasa lebih fokus, dan otak mendapat umpan balik nyata dari tindakan, bukan sekedar imajinasi. Fenomena yang umum diamati. Ketika seseorang memusatkan perhatian pada aktivitas yang konkret, gelombang pikiran yang menakutkan mulai melambat. Misalnya, seseorang yang biasanya gelisah sepanjang hari melaporkan merasa lebih tenang setelah menulis daftar tugas atau menyelesaikan satu pekerjaan kecil. Dengan mengalihkan energi ke hal yang bermakna, kita memberikan otak kesempatan untuk rileks dan membangun pengalaman positif yang nyata, bukan hanya tenggelam dalam kekhawatiran. Aktivitas sederhana ini menjadi penopang yang membantu pikiran tetap stabil dan fokus. Kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban atau strategi instan, tapi sekedar berhenti agar diri ingat rasanya menjadi lebih hidup. Pikiran yang terus berlari, gelombang kecemasan yang naik turun, itu alami. Tidak ada yang salah dengan merasa cemas, dan tidak ada yang harus dibuktikan. Bagi banyak orang, menyadari bahwa tidak harus memaksa pikiran berhenti adalah awal dari pembebasan. Kecemasan tidak hilang seketika, tapi ruang antara diri dan gelombang pikiran itu perlahan terbentuk. Dan di ruang itu, kita bisa menyadari diri, merasakan, dan mulai tenang. Kalau video ini membantu membuka sedikit ruang itu untukmu, tekan subscribe agar perjalanan kecil ini bisa terus ditemani. Jangan ragu untuk like atau tinggalkan komentar tentang pengalamanmu. Melihat orang lain menghadapi hal serupa seringkali memberi rasa lega dan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Biarkan langkahmu perlahan, rasakan dunia sekitar. Beri ruang bagi ketenangan yang sebenarnya sudah ada dalam diri. Dan ingat, tidak perlu lebih. Cukup sadar bahwa kamu masih ada.